Viral, pasangan Anies Muhaimin mantap bertarung di pemilu Pilpres 2024. Bahkan siap mendaftar ke KPU pertama. Keyakinan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Amin mendapat dukungan luar biasa dari rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan dan keadilan. Apalagi basis suara Partai Umat Islam, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah akan bersatu mendukung pasangan Anies Muhaimin 2024. Bakal calon presiden atau bacapres dari koalisi Partai Nasdem, PKB, dan PKS, Anies Baswedan, dan cawapresnya Muhaimin Iskandar menyatakan siap maju dan mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres ke KPU. Anies menerangkan bahwa dirinya dan Caimin akan langsung mendaftar di hari pertama pendaftaran capres-cawapres ke KPU. Mudah-mudahan begitu dibuka kita daftar, insya Allah jadi yang pertama, kata Anies usai menjadi pembicara sesi pertama dalam dialog pertama 3 bacapres berbicara gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Terkait nomor urut berapa yang akan didapat di Pilpres, Anies mengaku tidak masalah dengan nomor urut berapa yang akan didapatnya pada Pilpres 2024. Kalau nomor kita lihat nanti, tapi gak ada bedanya, tutur Anies. Anies menambahkan, jika saat ini tim koalisi Partai Nasdem, PKB, dan PKS sedang dalam proses membentuk tim pemenangan nasional. Tim pemenangan sedang dalam proses semuanya. Tapi ini adalah tim, bukan satu orang. Karena itu kita susun semuanya sehingga nanti bisa berbagi peran dengan baik, tutur Anies lagi. Di sisi lain, pasangan Anies Muhaimin sejak dideklarasikan secara statistik mengalami peningkatan luar biasa. Mendapat dukungan dari loyalis Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pasangan Amin mendapat amunisi dan semangat baru untuk meraup suara pemilih Nahdliyin. Bahkan dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengatakan basis suara 4 partai politik atau parpol berbasis Islam, yakni PKB, PKS, PAN, dan P3 terpecah ke 3 bakal calon presiden atau bacapres. Di antara 3 bacapres, Anies Baswedan menjadi yang paling banyak mendapat operan suara. Berdasarkan media analisis Indepth Interview dan juga FGD, terdapat pengelompokan partai berbasis Islam, PKB, PKS, PAN, dan P3 termasuk di dalamnya. 4 partai ini juga partai yang berhasil lolos ke DPR pemilu 2019, ujar peneliti LSI Denny J.A. Ardian Sopa saat menyampaikan rilis survei terbaru di kantornya Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa 19 September. Dia menjelaskan, raihan suara 4 partai Islam tersebut totalnya berjumlah 18,2%. Dengan rincian, PKB 6,6%, PKS 5,6%, PAN 4%, dan P3 2%. Dari basis suara 4 parpol Islam itu, Ardian menjelaskan, bacapres koalisi perubahan Anies Baswedan memperoleh suara terbanyak, mengungguli bacapres koalisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo Subianto dan koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pilihan capres dari pemilih Partai Islam yang 18,2% menempatkan Anies di posisi teratas sebesar 37,1%. Posisi kedua ada Prabowo
sebesar 28,3%. Posisi ketiga, Ganjar sebesar 28,1% paparnya. Meski jumlah basis suara parpol berbasis Islam terbilang sedikit, Ardian memandang Anies secara nyata menjadi pesaing berat Prabowo dan Ganjar. Anies paling unggul di pemilih Partai Islam. Prabowo dan Ganjar bersaing, imbuh Ardian. Sementara bacawa pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar saat di Sulawesi Selatan berkesempatan mengunjungi jajaran pimpinan pengurus Muhammadiyah di wilayah Sulsel pada Minggu 24 September 2023. Ketua Umum DPP PKB ini mengaku terharu mendapat sambutan dari Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta, Syukri Faldoli, merespon positif kunjungan cucu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Bisri Syamsuri ini ke Muhammadiyah. Ini semakin menguatkan bahwa pasangan Amin mempersatukan kekuatan umat Islam di Indonesia. NU dan Muhammadiyah, katanya kepada KBA News Selasa 26 September 2023. Anies Baswedan jauh sebelumnya juga melakukan kunjungan ke sejumlah tokoh NU baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Anies juga mendapat sambutan hangat dari kalangan warga Nahdliyin di setiap tokoh NU yang dikunjunginya. Syukri meyakini pasangan Amin ini bisa menyatukan kekuatan besar bangsa ini. Ada juga anggapan kalau sesungguhnya NU dan Muhammadiyah bersatu, insya Allah segala persoalan bangsa bisa diselesaikan, tegasnya. Mantan Ketua DPW P3 DIY ini berpendapat sejak berpasangan dengan Gus Muhaimin, sosok Anies Baswedan semakin diterima warga Nahdliyin. Saya lihat teman-teman NU yang dulu tidak pro Anies karena menganggap Anies dekat dengan khilafah, FPI, garis keras, dan lainnya. Ternyata mereka menyadari bahwa Anies tidak seperti yang mereka anggap sebelumnya, paparnya. Di sisi lain, kata Syukri, dari segi elektoral, pasangan Amin ini juga mantap secara kuantitatif. Secara kualitatif bisa menyatukan dua ormas Islam di Indonesia. Secara kuantitatif, peluang memenangi Pilpres tahun 2024 terbuka lebar dibanding dengan komposisi yang sebelumnya mengemuka, yakni Anies AHY. Mayoritas rakyat Indonesia, umat Islam, mayoritas NU dan Muhammadiyah, memang ada satu pemahaman bahwa lahirnya pasangan Amin ini mempersatukan kekuatan umat Islam di Indonesia, jelasnya.